Udah daftar? Berarti tahun depan lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati pengurus DKM Musholla Al-Mu'min Ustadz Yahya, yang saya hormati Bapak Haji Rasim, yang saya hormati Ustadz M. Taufik Hidayat, Ustadz Suhandi, Ustadz Sulaiman, Ustadz Sunaria, Ustadz Supriyadi, Bapak Haji Herman, Bapak Arsali, Bos Bule, dan para asatidzah ustadzat, guru tetap kita. Yang saya hormati, hadir bersama kita Al-Habib Helmi Al-Kaf, hafizahullah wa tabaraka wa ta'ala. Dan ada juga dari anggota Dewan Bapak Safri, Bapak Ustadz Safri, beserta seluruh hadirin hadirat yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Udah dua penceramah tadi, berarti ini sekarang kayaknya tinggal doa doang ya. Kayaknya udah asik banget nih kalau doa ya, udah cakep. Karena tadi Habib Helmi udah nyampein, terus tadi Ustadz Nasar juga sudah nyampein ya. Sekarang saya mungkin pengen ngambil waktu, kita coba dulu setengah jam ya, ada yang pulas apa enggak. Pertama, syukur kita dikasih nikmat sehat, amin. Saya selalu bilang sehat aja mahal, betul? Kemarin saya maulid di Citerep, kebetulan bintang tamunya di samping saya duet sama Ustadz Nur Maulana yang jamaah muter. Pas dia balik ke depan jamaah udah nggak ada. Sama Billy Saputra tuh adanya Olga. Dan saya ingat waktu itu sempat saya gantiin Olga syuting ya, program bagi-bagi pas dia sakit di Singapura. Itu sakit setahun aja biayanya lebih dari 20 miliar. Buat sehat setahun biayanya lebih dari 20 M. Duit 20 M kalau kita beliin cincau, ini kita bisa ngambang semua ya. Terus satu lagi dulu banget ya, ada sinetron judulnya Kecil-Kecil Jadi Manten. Salah satu pemainnya koma di rumah sakit. Itu saya dengar untuk napasnya sehari 10 juta, bayangin aja. Ini kita bisa napas lega, alhamdulillah. Terus dulu ada teman saya udah meninggal kira-kira 3 atau 4 tahun yang lalu.
Pernah dia diuji sehari semalam nggak bisa buang angin. Saya nggak mau bilang nggak bisa kentut, karena kurang bagus kalau bilang kentut. Nggak bisa buang angin, bawa ke rumah sakit di Salemba, sekali keluar 1.500.000. Masya Allah. Ada nggak di sini yang udah buang angin 10 kali? Ada nggak? Banyak. Kemarin waktu di Kuningan pada irit, paling banyak 9. Akhirnya saya panggil, coba yang ke-10-nya keluarin di sini. Ya. Jadi kalau sekali keluar 1,5 juta, 10 kali aja udah 15 juta. Tiap hari kita bisa beli motor Beat. Urusan buang angin doang. Ya, Masya Allah. Itu baru nikmat apalagi nikmat iman Berapa harga iman kita menurut Quran? Menurut surat Ali Imran ayat 91, ini kan ayat 31. Menurut Ali Imran ayat 91, harga iman kita lebih mahal dari emas segede dunia ini. Ibu, emas sekilo berapa sekarang? Nggak pernah kiloan ya, Mang. Orang sini kalau beli emas kiloan semua. Alhamdulillah. Ada ibu-ibu di sini yang pakai anting 6 kilo. Kalau ada, saya yakin orang kaya. Sekilonya aja hampir 1 miliar sekarang. 850-an juta. Ya, masih bisa kita kepel tuh, bisa kita tukerin sama rumah tuh yang gede di depan. Masih bisa kita kepel. Dan ternyata iman kita sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falay yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau ibtada bih. Jadi kalau ada orang kafir meninggal dalam kekafiran, punya emas segede dunia, pengen nebus supaya masuk surga, nggak diterima. Makanya bersyukur kita semua jadi orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Dan pesan para khatib, walan tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan iman karena iman kita mahal dan itu password masuk surga. Maaf kalau ada orang Islam nggak sholat, nggak puasa, masih bisa masuk surga, tapi lewat neraka dulu. Kalau mau langsung, ikuti iman dengan amal soleh. Kalau dia beriman doang, ada misalnya dia muslim pasif, mukmin pasif, sholat enggak, puasa enggak, masih bisa masuk surga. Cuman dibakar dulu di neraka. Naudzubillah min. Zaman sekarang banyak orang yang nantang-nantang katanya mau masuk neraka. Lewat medsos bilang saya siap masuk neraka. Saya sih cuma bilang kalau ada yang mau masuk neraka dulu sebelum masuk surga, latihan dari sekarang. Tiap pagi mau jalan sekolah atau mau jalan kerja, nyalain kompor dulu. Habis itu dudukin 15 menit. Ntar kalau daster udah bolong, itu boro-boro daster Pak Ustadz, bokongnya bolong. Emang ada yang nggak bolong? Nah, ada yang berani-berani pengen masuk neraka. Kita aja selalu mungkin suka nyelipin doa dalam sebuah syair. Ilahi lastulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim. Kita juga nggak sanggup, walaupun ibadah kita dibandingin
sama orang-orang terdahulu aja jauh, tapi kita minta dilindungi dan dijauhkan dari neraka. Amin ya Rabbal. Maka syukuri nikmat iman, ini mahal. Saya punya tetangga, saya tinggal di Tomang. Nih saya wasilahnya komandan, ya Pak Cahyadi, tinggal di Tomang, tahu tetangga saya ada orang Inggris tinggal di Tomang, lahirnya deket-deket London, ya keluar tol bandara, belok kanan, lahir di London. Nah ini Kemis besok nih dia datang ke rumah nih. Saya tanya, Mister ngapain belajar Islam? Dia bilang, Ustadz, umat Islam itu hidupnya tentram. Saya di Inggris mau tidur aja, we have to take Valium, minum obat tidur dulu baru bisa tidur. Umat Islam jangankan minum obat tidur, lagi dengerin ceramah Tidur. pules. Kadang-kadang khotib Jumat baru mulai, alhamdulillah udah 2 kali ngimpi. Mana ngimpinya nyambung sama Jumat kemarin. Kadang-kadang ada orang habis Jumatan dia bilang, wah gua mau lapor nih sama Habib nih. Kenapa lapor sama Habib? Itu sholat Jumat beda sama kita, beda mazhabnya. Khotib kan biasanya khotbahnya 2 kali, ada duduk antara 2 khutbah. Ini kok khotbahnya sekali. Orang yang bilang, yang dengar bilang, bukan khotbahnya cuma sekali, lu molor. Jadi lu nggak tahu tadi khotib duduk antara 2 khutbah. Nah makanya di sini syukur sehat, syukur iman Islam. Terus selanjutnya, karena nih udah tinggal sisa nih ceramah tadi, udah ilmu udah kita dapat, alhamdulillah. Dan lagi tadi Pak Komandan di rumah Pak Bos Bule ngomong, ceramah di sini katanya nggak usah lama-lama. Orang di sini udah soleh-solehah semua. Ini namanya daerah apa? Hah? Kayak kecil. Gang kecil. Gagak. Kayak kecil. Gagak kecil. Raja kecil. Gagak. Iya, dia bilang katanya ceramah di Gagak kecil nggak usah lama-lama. Orang sini udah soleh-solehah semua. Orang sini belum ajan aja udah pada sholat. Orang soleh ya kan. Saya bilang, gimana baca Qurannya? Oh nggak usah ditanya Pak Ustaz. Sahabat Nabi baca Quran nangis. Orang sini baru dikasih Qurannya aja udah pada nangis. Apalagi sepanjang jalan saya lihat santri, Masya Allah, berjejer, berbaris. Masa depan umat, amin. Amin. Belajar agama, ya. Ini insya Allah kita doain semuanya jadi orang. Ya kan ada yang jadi mayat. Yang namanya umur kan kita nggak tahu, betul nggak? Betul. Kayak kemarin artis umurnya masih muda, belum hampir 30, mobilnya bagus. Kalau udah waktunya ajal meninggal, innalillahi. Kadang kita, ya Allah, ada teman meninggal. Kemarin baru ngobrol, tadi pagi baru makan bubur bareng. Dia bilang pagi masih ngobrol, siang udah meninggal. Atau siangnya masih ngobrol, sorenya meninggal. Ya. Tapi itu sebenarnya biasa. Yang luar biasa itu kalau pagi meninggal, siang ngobrol. Itu luar biasa. Kita ngobrol sama siapa itu? Baik. Halo. Lanjut. Dari jam berapa tadi di sini? 3:30. Luar biasa semua ya. Manusia itu biasanya kalau diajak taat cenderung lemah. Biasanya orang kalau ngaji dari duduknya aja kelihatan gelisah. Kalau yang kurang tumakninah ya. Ada ibu-ibu pengajian atau dengerin tablik kayak begini, posisi kaki aja udah 4 kali ganti. Udah sila emok, sila tutung, tinggal diangkat ke atas aja belum.
Tapi di sini kelihatan, masya Allah. Ya, ini wajah orang-orang ahli surga semua. Anak-anaknya juga ini, masya Allah, ya, semangat, ya. Jam segini matanya meleknya masih lebar. Padahal saya aja yang ceramah udah mulai redup gitu ya. Dan lagi emang orang kalau diajak taat cenderung lemah. Saya aja pernah dulu sama anak-anak fakultas kedokteran, dulu masih jadi dosen, ya. Gajinya 1 dus, isinya 1 sen. Ini anak-anak fakultas kedokteran pergi ke Anyer, katanya pengen meneladani Nabi, minta saya ngimamin 2 jam sholat tahajud, saya yang suruh jadi imam 2 jam. Saya langsung sedih, saya aja nggak kuat gitu. Tapi untung baru setengah jam tuh anak-anak udah pada megangin kaki. Pak Ustadz, gimana kalau sholat kita lanjutkan dengan doa aja? Ustadz aja yang renungan, kita yang amin gitu kan. Ya udah deh, saya yang doa, udah nggak ada amin lagi, pulas semua. Pas giliran subuh saya lagi yang jadi imam. Rupanya udah ada yang ngomong, wah musibah, dia lagi imamnya. Dan dia ngomong, dengerin dulu imam bacanya apa. Kan kalau udah mau ruku baru takbir, kan irit. Jangan dari awal, kalau dia baca panjang gimana? Dengerin dulu. Oke. Akhirnya saya takbir, baca Fatihah, pantes suara aminnya dikit. Rupanya 75% masih pada nyender. Akhirnya begitu saya baca setelah Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa, begitu denger ijazah loncat, ijazah coy. 3 ayat tuh. Takbir semua. Oh. Kedengeran itu rame, Allahu Akbar. Saya terusin aja, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. 1,5 halaman. Rakaat kedua Al-Jumu'ah hampir 1,5 halaman juga. Itu anak begitu salam nggak pakai zikir, langsung teriak sama sebelahnya, imam gitu nipu. Terus saya bilang, siapa yang nipu? Pak Ustadz, itu kenapa ujungnya lain? Saya pikir ijazah Nasrullah, Pak Ustadz. Cuma 3 ayat sudah semangat takbir gitu. Manusia kadang-kadang gitu ya, kalau diajak taat suka melemah. Kecuali orang-orang sini para pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nanti mudah-mudahan semuanya bakal dikenalin sama baginda Nabi Sallallahu Alaihi. Hadroh masih ada nggak? Ada. Ayo, sholatullah salamullah ala taha rasulillah. Sholatullah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi alhamdulillah sekalian tadi keluar ini untuk memastikan harta kita jadi punya kita. Iya. Sebab harta yang disedekahkan itulah harta kita sesungguhnya yang akan kita bawa pulang, yang akan kita bawa untuk menghadap Allah dan insya Allah jadi penyebab masuknya ke dalam surganya Allah. Amin. Baik. Tadi saya baca laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu teladan, contoh, qudwatun hasanah. Dan Nabi, nah, pada kesempatan ini saya ngasih judul Nabi itu yang Halo? Masih hidup? Masih. Nabi yang pertama pasti Nabi la nabiyya ba'dah, nggak ada lagi nabi sesudah baginda Nabi sallallahu alaihi. Saya ingat dulu saya siaran Damai Indonesiaku itu terakhir sama Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ di Bekasi. Ya, habis saya ceramah, kemudian beliau nggak lama setelah itu beliau meninggal. Saya ingat, ya, Pak Kiai nyampein, orang kita ini gampang banget sih dibodohin. Ada orang ngaku nabi lagi percaya. Dulu ada namanya Musaddiq dari Bogor ngaku nerima wahyu. Kata Kiai Zainuddin MZ, padahal setahu saya dari Bogor bukan nerima wahyu tapi nerima tales. Jadi yang pertama Nabi Muhammad adalah nabi la nabiyya ba'da. Dalam Al-Quran dikatakan wa khataman nabiyyin, bisa dibaca khataman nabiyyin, bisa dibaca wa khatiman nabiyyin. Ya. Bisa dibaca khataman nabiyyin, bisa dibaca khatiman nabiyyin, yang artinya yang paling kuat adalah beliau nabi penutup para nabi. Nah, ini kalau masih ada yang lewat, masih ada kembalian bekas masa kemarin ada 2-3 juta, kasih aja di situ. Alhamdulillah. Ini yang yang kedua, Nabi secara fisik terganteng. Paling Ustadz, Nabi yang ganteng bukan Nabi Yusuf. Betul, Nabi Yusuf ganteng. Ketahuan gantengnya dari mana? Nabi Yusuf lewat nih. Nabi Yusuf lewat. Ada emak-emak lagi motong buah. Bukan ngupas buah,
Nabi Yusuf lewat, wa qatta'na aydiyahun. Dia malah motong tangannya sendiri. Di Gaga kecil ada nggak orang ganteng begitu dia liwat, mama lagi ngejemur, bukan jemuran yang disangkutin, dianya yang nyangkut sendiri. Nggak ada. Ada emak-emak ngeliat orang ganteng gagal fokus. Kita lagi beli gado-gado nih, tukangnya lagi ngulek, lewat orang ganteng, itu tadinya nguleknya diulekan, pindah ke muka yang mesen. Terus yang mesen, mak muka, oh masih dipakai? Lah iya, masa nggak dipakai? Belum pernah saya ketemu ada orang ganteng zaman ini, orang ngeliatnya tuh sampai tete. Bu, jadi memang Nabi Yusuf tapi ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Yusuf itu gantengnya syatrul husni, artinya separuh kegantengan Nabi. Walaupun ada pendapat yang mengatakan separuh gantengnya Nabi Adam, ada yang mengatakan umat ini gantengnya separuh, separuh lagi Nabi Yusuf. Tapi ada riwayat yang juga mengatakan bahwa kegantengan Nabi Yusuf masih separuh kegantengan baginda Nabi. Masya Allah. Pengen nggak lihat wajah Rasul? Insya Allah kita bisa nanti berjumpa dengan beliau. Amin. Ya, apalagi di sini misalnya senang nyantunin anak yatim, di sini senang menghidupkan sunnahnya. Insya Allah nanti kita akan berjumpa dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi. Ini urusan ganteng kelar. Terakhir terganteng, berikutnya teralim. Saya dengerin ceramah, ini ada Syekh di Mesir, lagi ngetop sekarang di medsos, namanya Syekh Jabir Baghdadi. Ya, wah kalau ngajar tafsir, masya Allah, kalau kita lihat di Facebook, luar biasa dalam isinya. Beliau menyampaikan di dalam surat Al-Kahfi, Allah ceritakan ilmunya Nabi Khidir dan ilmunya Nabi Musa. Dan menurut beliau, ilmu Nabi Khidir sama ilmu Nabi Musa digabung, itulah ilmunya baginda Nabi Sallallahu Alaihi. Jadi Nabi itu teralim, terpinter, terpandai. Bu, Masya Allah, dengan ilmu hidup jadi mudah. Betul apa betul? Orang pakai ilmu hidupmu. Makanya dalam ayat dikatakan kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apa sama orang yang punya ilmu sama yang nggak punya ilmu? Beda. Ya, beda. Dan saya mau ngasih contoh. Dulu ada jamaah haji saya pernah bilang begini, mau berangkat ke Mekah, dia khawatir orang gak punya ilmu, orang jahil itu tidak tentram hatinya. Ustadz, saya mau ke Mekah tapi saya gak bisa bahasa Arab. Terus saya bilang gini, kan bisa bahasa Inggris, boro-boro Arab aja gak bisa, Inggris apalagi, bahasa susah, tulisannya book, bacanya book, tulisannya medicine, tulisannya medicine, bacanya medicine. Ada yang baca medicine. Ah, repot. Saya bilang tenang aja Pak. Di Mekah tukang dagangnya udah pada bisa bahasa Indonesia. Di zona udah banyak yang bisa bahasa Indonesia. Apalagi kalau urusan makan doang, mau jajan di sono, tinggal nunjuk aja. Ntar dia ngomong 5 real, bayar. Wah, urusan makan beres. Setiap ada asin. Ada tukang martabak di sana orang India. Asin. Urusan makan beres. Tapi dia gagal pas urusan pipis. Di Batha Quraisy dia kebelet di apartemen. WC dikunci, yang jaga orang Yaman. Dia mau ngomong susah, makan kan? Pipis gimana? Akhirnya dia bilang, hampir dikebukin. Saya datang tuh, weh, kenapa Pak Haji? Ya kan?
Saya nanya, Ishadza Muhammad, ada apa nih Muhammad? Ini hadal hazab wal fahisyah. Ini jamaah haji pengen berbuat maksiat sama saya. Terus saya bilang, Pak Haji, emang kenapa? Saya pengen kencing, Pak Ustaz. Gak bisa ngomongnya. Akhirnya saya bilang sama yang orang Yaman, Muhammad ta'al, hadal hajab wal hammam yuridu an yabul. Mulai tahammal, dia udah gak kuat lagi pengen kencing. Apa kata si Yaman? Wala yukallimuni faqad kidha wa kidha. Dia gak ngomong man gini-ginian. Kan gua geli. Halo. Makanya kalau nabi kita yang paling alim, ini anak-anak yang lagi belajar semua di sekolah, di pesantren, ambil ilmu yang banyak, cari berkahnya Orang tuh makin banyak ilmunya makin ringan. Saya alhamdulillah berangkat haji umroh tiap tahun. Itu haji termahal tahun 2019 kemarin, sempat satu orang jamaah 700 juta. Ada yang 500, ada yang 300, tergantung paket. Mungkin kalau yang 700 juta tuh paket VVIP. Mungkin turun dari pesawat juga nggak jalan, dia langsung digendong sama mutawif. Ya, kopernya juga ditendang begitu langsung. Dianya udah nggak pakai capek lagi. Kita dengan ilmu dikit berangkat haji, orang-orang pakai nunggu. Nih coba daftar haji sekarang, nunggunya 25 tahun. Daftar haji sekarang, nunggu 25 tahun. Kita aja yang daftar lupa. Udah daftar belum ya? Belum dipanggil-panggil deh. Dengan ilmu dikit aja, ya. Ini saya lagi persiapan nih. Saya lagi bawa juga brosur umroh tuh. Siapa tahu ada yang mau ikut daftar sama saya. Yang daftar langsung nanti saya kasih diskon 10.000 perak. Ya, yang penting di diskon dah. Nah, ilmu itu bikin jadi ringan hidup. Saya ngobrol sama Opik. Ibu kenal Opik? Yang nyanyi Tombo Ati? Kapan kenalannya? Oh, begitu. Yang nyanyi Tombo Ati. Dia bilang, ya Allah, ilmu dikit. Ke Hong Kong gratis. Ke Yunani. Ada festival lagu-lagu di Eropa. Ke Yunani, yuk Parsun, yuk Indon, ya. Ini si Ayu. Ya, bisa keliling-keliling dunia. Saya aja ceramah di Taiwan, di Hong Kong, ya, Malaysia, Thailand, Brunei, nggak keluar duit. Ya, terakhir sebelum pandemi diajak ke Turki, pulang dikasih $5.000, masya Allah. Itu kalau kaliin 14.000 berapa? Padahal kitanya kesono aja udah demen. Itulah ilmu. Ini anak-anak kalau ngaji, ya, insya Allah jadi orang-orang pinter yang soleh. Amin. Nah, sekarang mau jadi imam aja, jadi imam nih, itu harus orang pinter, orang alim, ngerti Quran, ngerti fikih, ngerti hadis. Betul betul. Jangankan yang jadi imam, yang di belakang imam aja harus ngerti. 2 orang di belakang imam itu harus juga paham. Gak boleh sembarangan di belakang imam. Takutnya imam batal, dia keluar. Kalau yang belakang gak ngerti, imam keluar malah diikuti. Kemana Pak? Bisa ikutin gue batal. Udah gitu begonya dia langsung balik lagi. Imam batal. Noh, kalau sebelahnya juga gak paham, ya, dia ngomong, gue udah tahu, lu aja bego ngikutin. Dia juga batal, betul nggak? Tapi kalau dia paham, imam batal keluar dia nyambung, set diterusin. Hatta dia nggak apal ayat yang dibaca imam, dia langsung aja ganti surat lain atau dia rukuk. Kalau dia paham. 20 tahun yang lalu saya sholat di Klender, tanah 80. Imam sholat isya, pas rokaat terakhir baru sujud sekali, langsung tahiyat akhir. Kan jamaah pada teriak subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya namanya orang lupa nggak inget, dia bengong. Gue salah apa? Lama gitu, tapi diserang subhanallah terus. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Seolah-olah dia mesen salah. Akhirnya namanya dia lupa, dia naik. Oh, gue kurang rokaat kali ya. Naik, Allah, baru segini nih. Jadi subhanallahin lagi. Subhanallah. Bukan itu. Subhanallah. Akhirnya dia diam. Itu yang di belakang dia, nggak tahu menantunya, nggak tahu siapa, kesian kali ya lihat bapaknya. Dia ngomong, kurang sujud pak. La ilaha. Makanya kalau nabi kita nabi paling alim, bahkan Nabi Khidir dengan Nabi Musa digabung, itulah ilmu baginda Nabi Sallallahu Alaihi. Ini anak-anak juga nih. Ini alhamdulillah yang hadir anak muda semua. Alhamdulillah. Karena kalau anak muda nggak mau ngaji, pakabir alaihi arba'an liwafatihi. Mendingan disolatin mayit aja dah. Kenapa? Kehidupan ke depan jauh lebih susah. Betul bu? Dulu orang pakai ijazah SMA bisa kerja. Sekarang ijazah S1. S1 ada yang jadi cleaning service. Ya. Ini bukan merendahkan cleaning service. Ada juga artis yang namanya si Dede, pernah main di OPJ, Dede Cungkring. Saya dulu syuting Warawiri sama Komeng, dia masih jadi office boy di Trans. Kita kalau lewat, Pak Ustadz, Bang Komeng masih nyapu. Tapi dia rajin tuh anak. Wah, apa aja dibersihin. Ya, sampai ditegur, itu bukan kantor kita, sebelahnya dibersihin juga. Itu bukan kantor kita, Pak. Bukan. Saking semangatnya, walaupun bos nggak tahu, bos nggak lihat, akhirnya dia dinaikin, dipanggil sama atasan, sini, dinaikin. Biasa ngepel di lantai 1, dipindahin ke lantai 4. Ya, yang penting kan naik. Di Indonesia kan kalau udah naik ada uang tangga. Ini yang ketiga. Yang berikutnya Nabi itu tersoleh, tertakwa. Artinya paling soleh, paling takwa. Tadi Nabi Muhammad Nabi terakhir, Nabi paling ganteng, kemudian tadi Nabi paling alim, kemudian Nabi paling soleh, ya, Nabi paling soleh. Bu, kalau dibandingin ibadah kita sama Nabi jauh nggak? Jauh. Nabi pernah sholat 1 rakaat 662 ayat. Bu, Al-Baqarah 286. Tambah Ali Imran 200 ayat, tambah An-Nisa 176. Kalau dibaca di musolah kita, kira-kira besok masih bertahan nggak? Kalau orang sini insya Allah, walaupun imam baca panjang, dia sabar, minimal buat malam ini, malam besok gue cari masjid lainnya. Tetangga saya di Tomang, saya panggil imamnya hafal Quran, dia baca terawih. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Kita enak ngikutin. Saya di demo sama emak-emak. Ustadz, tolong ya, imam itu besok jangan dipakai lagi. Kan enak bu. Apaan enak? Cari bacaan, cari surat yang bikin adem, cari surat yang cool. Jadi kalau dengar tuh nyes aja. Coba aja qul huwallahu ahad. Perasaan walaupun musola nggak ada AC-nya kayaknya dingin. Tapi kalau imam baca alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja. Wah, kita udah ada yang doyong. Ada yang tadinya nggak gatel gegaruk. Ada yang nguat, nggak berhenti. Ya kan? Yang enak yang deket tiang nyender. Allah. Saya pernah Komeng 2016 berangkat umroh. Begitu berangkat umroh, Komeng beli minyak wangi di Mekah, ketinggalan.
Akhirnya saya anterin, bang, disentul rumahnya, bang, minyak wangi nih. Oh, dipakai sama dia minyak wangi Madinah, harum banget. Akhirnya masuk Johor, Ustaz, sholat dulu di musola. Dia rumahnya ada 2 digabung, tengah ada musola. Sholat, lagi husu-husunya, kalah sama ikan asin. Dia punya asisten rumah tangga namanya Nikita. Nikita pulang. Dia goreng ikan jambal, rusak aromaterapi. Begitu salam, Komeng langsung nyamperin. Kan dulu Kedi, kan rusak nih. Itu tadinya lagi mikirin ayat, jadi wah enak nih, sama nasi panas, sambel, cocok. Sholat kalah begitu. Makanya taatnya kita, Bu, ya Nabi kalau lagi susah sholat. Nabi kalau lagi susah sholat. Ini kalau di sini saya nggak tahu nih ya. Kalau saya di Jakarta pandemi, aduh beneran masjid Jumatan aja tutup. Ngajar saya nggak bisa, ceramah nggak bisa, 2 tahun libur. Alhamdulillah aja tuh saya, ya kan? Ada program Indosiar sama Lesti Bilar. Ya. Kalau enggak, udah diem aja di rumah. Orang sempat 6 bulan pertama saya diwawancarain infotainment. Ustaz, kenapa? Gimana keadaannya? Saya dengar teman-temannya udah pada banting setir. Ustadz ada yang dagang mie ayam, ada yang dagang somai, ada yang dagang cilok. Saya bilang saya juga sama, Pak. Saya bukan cuma banting setir, piring saya banting. Keadaan susah, tapi karena Nabi nyontoin kita semakin bertakwa jalan keluar ada, deketin, banyakin istighfar. Itu ditelepon. Assalamualaikum, Ustaz. Ini punya acara, alhamdulillah. Ada rezeki ngalir dari Allah. Makanya kalau kita mau ngikutin Nabi, karena di sini ayatnya nih udah ditulis, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kamu mencintai Allah, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mah kadang-kadang sholat. Kalau di tempat saya nih, kalau di sini nggak, kayaknya beda ya. Di tempat saya sholat taraweh aja tuh anak-anak muda cari masjid yang paling deket. Sono aja 25 menit. Ada lagi tim indik-indik nih, intelijen. Sono 20 menit. Ada lagi 17,5 menit, sampai detil begitu. Di sono imamnya baca Fatihah 1 nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Allahu akbar. Cepet. Udah cepet gitu masih ada. Sono aja. Ini imamnya baca Fatihah udah 1 nafas. Di sono imamnya udah gak nafas. Dia bilang mati dong, bukan mati lagi, modal. Parah. Tapi kalau orang sini alhamdulillah ya. Saya dengar nih bukan cuma maulid, ini pengajian rutin aja, penuh, sampai keluar-luar sendalnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dari Nabi itu paling soleh, paling takwa, ya. Kata Nabi, ana atqakum lillah wa akhsakum lahu. Aku paling takwa, aku paling soleh. Nah, yang terakhir adalah terbaik akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Nabi
Nabi Muhammad betul-betul memiliki budi pekerti yang agung. Bu, tadi saya masuk, Habib nyambut, Masya Allah, budi pekertinya gimana Rasulullah, itu cucunya aja, ya, ada wajahnya memiliki wajhun talik, basasatul wajah. Ada anggota dewan juga, ya, April, ya. Pak Sapri tadi dari PKS, ya, sampai datang langsung saya disodorin salam. Alhamdulillah. Karena emang buah salak tuh ada di hadis, ya kan? Man salaka. Oh, kan yang penting salak. Alhamdulillah. Di sini juga ibu-ibu, Masya Allah, ya, senyum. Ada orang turun dari mobil, iya kan? Dia pikir Ustadz main senyuman. Katanya nawarin cilok gitu. Nabi itu omongannya baik, manggil istrinya panggilan yang baik, ya Humairah. Suami ibu juga kan gitu ya. Gak ada yang mentang-mentang udah kemberat panggil berat, endut. Dipanggil ada yang namanya si entut. Karena kalau entutnya bau. Orang sini manggil istrinya juga baik, alhamdulillah. Dan Nabi itu kalau pulang ke rumah nanya ada makanan apa enggak. Kata istri beliau, hari ini enggak masak makanan ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau gitu saya puasa. Sama kayak suami-suami ibu. Kalau pulang karena maulid siang, ada makanan apa? Kata ibu, hari ini aku nggak masak. Suami-suaminya pada ngomong, kalau gitu aku puasa. Alhamdulillah. Kalau di gagah gede, ini gagah kecil. Gagah gede belah mana? Ada di sana. Oh, gagah sedang deh. Kita cari yang nggak ada aja. Kalau kampung gagah sedang. Suaminya begitu nanya ada makanan nggak ada, aku tadi maulid jadi nggak masak. Wah, langsung diungkit-ungkit. Duit 50.000 4 bulan habis. Kebetulan istrinya istri yang soleha, nggak ngelawan sama suami. Tenang suamiku, udah aku awetin buat setahun. Aku udah beliin kalender, jadi tiap bulan tinggal copotin. Nggak pakai marah-marah bu ya, nggak usah ngegas ya. Suami nanya diplotot apa? Mama di sini nggak ada yang begitu ya, alhamdulillah. Omongannya juga baik ya. Kalau suami marah-marah, ibunya baik-baik ya. Saya dengar juga katanya kalau ibu-ibu di sini jangankan ngomongnya, kagetnya aja. Kalau saya syuting sama Komeng sama Po Ati, Komeng jahil, Po Ati latah. Po Ati lagi sholat, diganjel sama Komeng pakai ember. Pernah. Kadang-kadang kunyuk, kucrut. Kadang segala punya orang di absen. Tapi kalau ibu-ibu di sini katanya kalau kaget latahnya langsung baca Yasin. Begitu dikagetin langsung Yasin wal Qur'anil Hakim. Bagus nggak bu? Saya yakin orang yang latahnya begitu nggak akan dilatahin lagi, karena lama nungguin. Dan yang mau ngelatahin juga mikir, kan kalau gue kagetin lagi dia baca Al-Waqi'ah, terus baca Tabarok kan jadi panjang. Coba kalau yang dikagetin, copot, dicolek lagi, sampai pada copot, habis gitu ya. Orang sini baik-baik semua, alhamdulillah. Nabi tuh nggak pernah menghina makanan. Kalau suka dimakan, kalau nggak suka ditinggalin. Nggak pakai komen. Ini dikasih daging. Gua kira tuh bukan daging, tuh sendal jepit. Orang gigi gua nyangkut, hampir ke bawah. Tapi kalau habis 3, ya gua lapar. Udah dicela-cela habis 3. Mau pulang masih nanyain lagi, yang tadi masih ada nggak? Ya, udah dicela habis. Nabi nggak pernah menghina makanan. Ini istahahu akalahu wa illa tarakahu. Kalau suka dimakan, kalau nggak ditinggalin. Ini akhlaknya nak.
Nabi. Ibadahnya juga tadi Masya Allah ya. Di sini kalau ngikutin ibadah kayak Nabi banyak yang pada pingsan kan? Halo. Saya pernah sholat gerhana dulu waktu kuliah di Al-Hikmah. Imamnya Ustadz Muzammil, hafal Quran dia 30 juz. Sholat gerhana baca Ali Imran 200 ayat Bu. Yang lain pada lemes. Alhamdulillah saya mah nggak berasa apa-apa, inget-inget di puskesmas. Lu pingsan. Oh, halo. Jadi Nabi paling bagus akhlaknya. Ente juga nih, mau dipanggil mamanya. Namanya siapa? Udin. Hah? Udin. Anton. Ini siapa? Ambil. Namanya siapa? Hansen. Namanya. Orang gagah kecil ya. Itu baru satu orang Hansen. Ini gua rasa Gonzales. Gonzales, Ronaldo ya kan. Siapa lagi lah? Marco Simic. Alhamdulillah. Nih misalnya ente nih Hansen dipanggil mamanya. Ya, Hansen. Literasi di Bogor. Gak usah ngelawan walaupun emaknya salah. Terasi mah di Cirebon mak, bukan di Bogor. Sebab dulu ada orang lagi sholat dipanggil ibunya namanya Jurej. Dia menangin sholat daripada dipanggil ibunya. Ini padahal lagi ibadah. Akhirnya dia difitnah. Dia digebukin abis, tempat ibadahnya dihancurin, dituduh zina dia. Karena ada perempuan yang ngaku-ngaku dizinahin sama dia. Padahal enggak. Masya Allah. Dipanggil sama orang tua, Hansa, labbaik, ya mak, siap. Ya kan? Anak sekarang tuh kalau udah main handphone, ngelihat gadget, udah main game, gak ada capeknya. Ya, dianya Masya Allah masih semangat. Sampai tuh game orang yang di dalamnya yang udah pada capek. Lu masih main. Jangan, anak-anakku ya harus belajar. Ya karena dengan belajar kalian semua nanti berakhlak mulia sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Masya Allah ya, minum aja dikasih susu gitu. Mana tadi susu saya ya? Oh mati, ya udah nggak apa. Nabi dikasih susu, dia oper dulu ke sahabat-sahabat. Abu Hurairah yang jalanin, dan Nabi minum yang paling terakhir. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa ngikutin Nabi. Amin. Tapi nggak semua bisa ngikutin Nabi. Ini orang sini aja alhamdulillah nih semangat semuanya bikin maulid. Alhamdulillah. Saya lihat dari sono sampai tadi saya lihat di pasar aja penuh. Dagang. Ya? Iya, saya pikir ini mau pada kemari semua. Ini orang sini luar biasa nih. Makanya kalau nggak ketemu lagi di Gagah Kecil, kita ketemu di Madinah. Amin. Kalau nggak ketemu di Madinah, kita ketemu di Mekah. Amin. Kalau nggak ketemu di Mekah, kita ketemu di surga. Ada ibu masuk surga, negor saya di surga. Oh Ustaz, ibu masuk surga? Iya, saya di Gagah Kecil yang dengerin ceramah nyender. Oh ibu masuk surga juga. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya di Blok M. Alhamdulillah. Siapa yang bisa ngikutin, siapa yang bisa jadi followersnya baginda Nabi? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Tinggal dua. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Aduh, inilah wali tuh begitu. Ya, susu habis dikasih ada lah. Alhamdulillah. Saya termasuk wali murid. Ya.
Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Ntar abisnya apa lagi nih? Habisnya sapinya duduk di sini. Jadi yang bisa ngikutin Nabi, liman kana yarjullah, yang berharap perjumpaan dengan Allah, wa dzakarallaha katsiran, yang banyak berzikir, banyak mengingat Allah. Yang nggak paham semuanya bakal mati, karena orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, jamaahnya mati, ustadznya. mati. Kenapa kencengan gini? Sini gua bilang. Mesti didoain habaib, ulama, itu doain panjang umur. Amin. Selama pandemi kemarin 900 ulama wafat. Itu kehilangan yang besar. Karena kalau dunia nggak ada alim ulama, ngeri kita. Nanti orang nyari fatwa sama orang yang bodoh. Terus saya mainin tuh di warawiri tuh, Komeng sama Adul. Saya keluar dari masjid, dia malah kelantang kelinting. Saya panggil, Meng, Dul, kenapa nggak sholat? Mati Pak Ustaz, pamnya. Lah kalau masjid kita mati pamnya, lu kan bisa nyari di masjid sebelah, Meng. Masjid sebelah rubuh Pak Ustaz. Ya masjid sebelah. Akhirnya ya lu bisa cari di masjid yang lain. Mati Pak Ustaz. Ini pokoknya satu daerah kita semua air pumpnya mati. Jangankan air pumpnya, tukang cadet pumpnya aja mati. Ya udah, kalau memang nggak ada air kan tayamum boleh. Oh, apaan tayamum Pak Ustaz? Itu pengganti wudhu. Oh gitu. Kalau nggak ada air pakai debu. Wah, paham deh Pak Ustaz. Komeng langsung narik Adul. Terus saya cari ini anak kok lama gitu ya. Gak taunya si Komeng lagi ngejajal-jajalin debu ke mulutnya Adul. Terus saya bilang, Meng, ngapain lo? Pada makan sagon. Pak Ustaz gimana? Katanya suruh tayamum. Ini Adul saya lagi tayamumin. Saya bilang tayamum. Aduh, Meng sini dulu. Tayamum tuh cuman dorbah lil wajah sama dorbah lil ke muka sekali, kemudian tangan sekali. Nggak ada tuh kumur-kumur gitu. Jadi begini nggak ada nih Pak Ustaz. Nggak ada. Kasihan si Adul belepetan. Ya tahu balik Pak Ustaz. Yaudah Dul, lo kumur-kumur deh. Orang airnya mati Pak Ustaz. Ya udah lo tunggu airnya hidup dah. Nah, di situ aja nunjukin kalau orang nggak paham. Ya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah kasih pemahaman agama. Makanya nih yang bisa ngikutin Nabi adalah orang-orang yang paham kita semua bakal pulang, bakal meninggal, bakal ngadep Allah ya. Dan teman sejati kita hanyalah amal soleh kita. Habis maulid ya, tinggal kita berbuat lebih baik lagi, ikutin baginda Nabi, insya Allah akan dapat dua. Yang pertama mahabbatullah, dicintai Allah. Yang kedua maghfiratun minallah, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini udah 11:30. Saya udah teler-teler. Tadi ada like dari rumah Raffi Ahmad tadi ya, menyambut baby R, udah dikasih nama tadi, tinggal nunggu akikahnya tanggal 6. Gak tahu siapa lagi yang diundang gitu kan. Nah, saya cukupin sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaat ya silaturahim kita, dan insya Allah kita bisa jumpa lagi. Jangan kemana-mana, nanti ada doa sebelum doa ya. Oh, doa langsung. Yuk kita doa semua. Aminin. Mudah-mudahan yang lagi ada hajatnya semua dikabul. Amin. Yang jomblo dapat pasangan hidup. Yang nganggur dapat kerjaan. Yang bangkrut jadi sukses. Yang lagi nyantri insya Allah hasil maksud ilmunya. Amin.
dapat ilmu semua jadi orang alim yang soleh yang taat, amin. Ya Rabbal. Terus para